Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa kabarnya Bapak Ibu? Kami tetap berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita, dan saudara-saudari kami dimanapun saat ini berada dengan segala aktivitas atau memulai aktivitasnya, Tuhan kiranya memberkati. Sambil kita akan melanjutkan pekerjaan aktivitas kita sepanjang hari ini dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam peribadahan minggu esok Bapak Ibu. Mari dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, dan dalam perenungan firman Tuhan ini kita boleh dibekali oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang berkata, orang-orang Kristen di Indonesia ini menyebut kita secara khusus Bapak Ibu. Walaupun sebutan ini tidak begitu harusnya familiar, tetapi sering disampaikan kepada kita, yaitu sebutan minoritas, yang kecil hitungannya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin dari segi jumlah kita kecil bilangannya, sedikit bilangannya. Tetapi ketika kita mendengarkan firman ini Bapak Ibu, mungkin secara kuantitas kita boleh kecil Bapak Ibu, tetapi dari segi iman percaya atau kualitas kita, iman percaya kita harus besar, harus kuat dan bertumbuh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu Saudara-saudariku, Yesus pun menghargai hal yang kecil. Bagaimana kita melihat orang tidak menghargai yang namanya anak-anak di zaman itu karena tidak memiliki kekuatan dan tidak punya otoritas, tidak menghargai perempuan dengan alasan yang sama, tetapi baik anak-anak dan perempuan itu berharga di mata Tuhan. Bahkan kita mengetahui kebangkitan Yesus Kristus itu pertama sekali diberitakan kepada para perempuan. Jadi hal yang banyak sekali orang lihat dengan pandangan sebelah mata atau dianggap kecil, tetapi itu sangat dihargai oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Juga Yesus Kristus juga memberikan pengajaran bagaimana iman kita harusnya semakin besar, kuat sekali Bapak Ibu. Dan juga Yesus juga menghargai hal yang kecil ketika dia berkata, jikalau imanmu ada sebesar biji sesawi. Saya pernah menampilkan di 2 minggu yang lalu bagaimana itu biji sesawi, bahkan tumbuhan biji sesawi itu bagaimana. Itu sudah saya tampilkan di renungan harian 2 minggu yang lalu Bapak Ibu. Itu sangat kecil sekali Bapak Ibu. Ketika imanmu ada sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung sana dan berkata untuk pindah gunung sana. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu, Tuhan mau berkata dari hal yang kecil itu mendapatkan efek yang sangat besar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, jangan pernah kamu berkata, aku ini kawanan kecil, aku ini siapa, aku ini orang lemah, aku ini begini. Itu jangan kita jadikan menjadi pembelaan kita untuk tidak bertumbuh secara rohani Bapak Ibu. Jadi Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah mempergunakan kelemahanmu menjadi alasanmu untuk tidak taat dan takut akan Tuhan. Jangan kamu katakan Bapak Ibu Saudara-saudariku, aku adalah minoritas, aku adalah orang yang kecil, aku tidak punya ini dan itu, aku tidak pernah dianggap, aku dipandang sebelah mata oleh orang lain. Oke, oleh orang lain, tetapi di hadapan Tuhan kamu itu sangat berharga. Tunjukkan bagaimana Yesus Kristus itu telah mati untukmu. Maka jangan mencela-mencela di dalam keimanan ini. Jangan pernah berkata bahwa aku begini, bahwa aku begitu, aku belum memiliki ini, aku belum memiliki itu, aku belum pantas untuk datang kepada Dia. Ketika kamu dalam keadaan keterpurukanmu sekalipun, itu yang Tuhan inginkan. Ketika kamu meminta kepada Tuhan pertolongannya, maka Tuhan akan memberi
memberikannya dengan segala imanmu yang besar itu. Atau bahkan Tuhan kata imanmu yang kecil itu sekalipun ketika kamu memintanya kepada Dia, Dia akan memberikannya sesuai dengan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi hari-hari ini banyak orang Kristen yang secara pribadi, saya mau katakan saya secara pribadi saya greget sekali Bapak Ibu Saudara-saudariku. Banyak sekali menggunakan kelemahan-kelemahannya menjadi dalil atau menjadi alasan bagi dia untuk tidak datang kepada Tuhan. Maka sekarang ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Jangan pernah mempersoalkan apa yang boleh diukur oleh dunia ini menjadi ukuran Allah. Tidak Bapak Ibu. Jadi sekarang ini Tuhan mau berkata kepada kita, mari terus baharui dirimu, baharui imanmu untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, luputkan aku daripada persoalan ini. Tuhan, luputkan aku daripada mara bahaya ini. Tuhan, luputkan aku, berkati aku Tuhan. Semakin kita mengalami persoalan dan pergumulan itu, harusnya kita semakin memegang tangan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Inang dengan terus setia membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Demikian kita terus memegang tangan Tuhan dan kita tidak akan pernah jatuh dalam hidup ini Bapak Ibu. Jadi sekarang ini Tuhan mau berkata kepada kita, datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Dan Dia akan menunjukkan, dikatakan di sini, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi jikalau kamu menginginkan perubahan hidup, kamu menginginkan kamu diberkati, datang kepadanya. Dia akan memberikan kerajaan yang hidup itu kepadamu. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, datanglah kepadanya dan minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran. Dan setialah menantikan setiap berkat Tuhan itu di dalam dirimu. Persembahkan seutuhnya dirimu di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu. Berkati Tuhan setiap orang yang bergumul saat ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, buat gereja-Mu, buat para hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri dalam pelayanan ibadah minggu esok. Biar Tuhan kiranya memberkati, dan para jemaat-Mu juga Tuhan. Biar mereka senantiasa menyadari untuk datang bersekutu kepada Tuhan adalah kerinduan Tuhan dan juga menjadi tanggung jawab orang yang percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.